Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Smartboard BS. Nah, di video kali ini kita akan merakit dan mengkodingkan sebuah rangkaian gerak dasar sebuah Arduino ya. Di sini rangkaiannya paling dasar ya. Nah, bagaimana cara merangkainya? Mari kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita membutuhkan sebuah kit modul Arduino Uno ya, seperti ini. Nah, di sini menggunakan Atmega yang IC ya. Kalian bisa menggunakan Atmega yang lebih besar. Selanjutnya di sini ada motor driver ya, motor driver berjenis Duel 298N ya. Seperti ini yang paling murah ya atau paling biasa yang sering orang gunakan. Selanjutnya di sini ada gearbox ya, gearbox beserta wirasnya ya yang sudah saya pasangkan kabel seperti itu di dinamonya. Oke, selanjutnya di sini ada baterai ya, baterai yang sudah saya seri ya, baterai laptop bekas. Kemudian kabel jumper seperti ini ya, kabel jumper secukupnya. Selanjutnya di sini kita menggunakan chassis dari triplek ya, seperti ini yang sudah kita lubangin ya sebagai tempat dudukan. Selanjutnya ada kabel konsol ya atau kabel serial seperti ini. Oke, selanjutnya yang terakhir ada laptop ya. Kalian bisa menggunakan PC juga yang sudah terinstall Arduino dan libraries-nya. Oke, yang pertama kita akan merakit ya terlebih dahulu untuk bagian gearboxnya ya. Ini saya menggunakan lem bakar saja ya. Buat kalian bisa menggunakan lem yang lain. Seperti ini. Jadi saya lem supaya kuat nempel seperti ini. Pasangkan dengan posisi ban berada di luar. Oke, kita pasang ke empat bannya seperti ini ya, hasilnya seperti ini yang sudah kita pasang. Jadi posisinya dia bisa berdiri ya seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita gabungkan ya antara ban satu, ban belakang ya, ban depan, ban belakang di paralel ya kabelnya, positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Nah, ini ya untuk pemasangan kabel ya, kalau terbalik nggak apa-apa ya, asalkan jangan jadi satu ya, jadi satu, positif dan negatifnya menyatu seperti itu. Oke, ini kita pasang dulu ya modul kit Arduino Uno nya di papannya ya, atau di chassisnya. Di sini saya menggunakan baut kecil untuk menempelkannya saja. Nah, di sini jika kalian membuatnya ingin tinggi ya, bisa dibuat tinggi. Kalian bisa menambahkan spacer ya, jadi posisi Arduino tidak lengket langsung dengan chassis. Nah, selanjutnya kita pasang dulu lagi ya untuk gearboxnya seperti ini. Nah, saya di sini menggunakan gearbox yang berjenis L298N karena untuk pengkodingan dan pembuatan rangkaiannya itu cukup mudah ya, jadi tidak terlalu sulit. Nah, ini kita pasang ya di bagian output 1 dan 2 untuk bagian ban kiri ya, ini 1 dan 2 bagian kiri. Kalian bisa menggunakannya secara terbalik ya, bisa bebas ya, mau 3/4 sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, di sini kita pasang ya positifnya di output 3 ya, dan negatif di output 4 ini. Sebelah kanan ya, gearbox sebelah kanan seperti ini. Oke, selanjutnya kita ambil kabel jumper sebanyak 4 helai ya. Ini ada 4 helai. Kemudian kita ambil atau jumper ya bagian in 1 sampai in 4 berurut ya, pasangnya sesuai dengan pinnya seperti ini. Kalian pasang saja ya di pin in 1 sampai in 4. Oke, selanjutnya kalian jumper saja ya. Pin 1 itu berada di pin 4 dari Arduino sampai terusnya ya, pin 4 sampai in 4 itu berada di pin 7, jadi dia berurut. Oke, selanjutnya kita ambil kabel jumper lagi seperti ini ya, jenis Male ya. Lalu selanjutnya yang sebagian kabel ujungnya itu dipotong ya, itu nanti sebagai tempat memasang
input ya. Di sini kita pasang ya untuk bagian powernya 5 volt dan GND. Itu berada di sebelah-sebelahan ya. Tinggal kalian pasang. Nah, di sini warna biru saya pasang sebagai input GND dan warna hijau itu sebagai output 5 volt ya atau powernya. Nah, di sini tinggal jumper aja ya di bagian tengah dari pin power gearboxnya seperti ini. Nah, ini yang biru dipasang di tengah ya, tengah itu sebagai ground seperti itu. Nah, selanjutnya yang berwarna biru ya positif itu dipasang di bagian sebelah kiri ya, sebelah kiri atau sebelah pin dari inputnya ini. Nah, fungsi gearbox ini juga sebagai menurunkan tegangan ya dari 5 volt ya, 5 volt dari input 12 volt. Jadi dia inputnya 12 volt, dari keluarnya 5 volt. Jadi kalian bisa menggunakan satu baterai saja ya. Nah, di sini kita pasang baterainya. Nah, di sini kita pasang, kita menggunakan lem bakar saja. Nah, sudah terpasang di bagian bawah ya, jadi tidak sempit di atas. Nah, pasangkan kabel dulu. Nah, ini yang kuning sebagai input dari power GND ya atau groundnya, dipasang di bagian tengah juga ya, disatukan dengan GND dari Arduino tadi seperti itu. Oke, selanjutnya yang warna merah ini ya, warna merah ini input ya, input positif atau VCC-nya. Oke, sebelum itu yang VCC kita tambahkan saklar ya, jadi untuk memudahkan menghidupkan ya, jadi tinggal kita tekan saklar, jadi tidak usah memasangnya ke dalam slotnya ya. Ini tinggal kita tambahin kabel dan saklarnya, tidak perlu solder ya, seperti ini saja ya sudah bisa. Jadi kalian tidak perlu solder untuk memasangnya. Oke, selanjutnya yang bagian ujung pin dari saklar, kabel dari saklar pasang di bagian sebelah kanan ya, sebelah kanan itu sebagai input VCC ya. Jadi dia fungsinya juga untuk menurunkan tegangan serta sekaligus fungsi sebagai relay ya, seperti itu. Nah, di sini pasangkan ya menggunakan lem saja di bagian belakang. Nah, untuk saklar ini posisinya nanti sebagai belakang ya, arah belakang, dan Arduino itu di bagian depan. Nah, kurang lebih seperti ini ya, cukup mudah ya untuk proses perakitannya. Nah, seperti ini kita hidupkan, nyala. Nah, setelah ini kita tinggal memasukkan coding ya. Codingnya sudah saya buat ya, saya sudah buat. Nah, di dalam laptop ini yang sudah terinstall Arduino dan libraries-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam PC ya atau desktop dari laptop yang tadi. Nah, di sini saya sudah siapkan 3 buah coding ya. Di sini kita akan mulai secara berurutan, mulai dari maju mundur, kemudian belok kiri kanan, dan kombinasi ya antara maju mundur dan belok kanan. Ini kita masuk dulu ya, klik 2 kali, ini kita oke. Nah, di sini saya sudah masuk ya di tampilan dari Arduino nya ya. Sini saya sudah siapkan softwarenya. Kalian bisa mendownload di link di bawah ya. Kalian bisa download jika ingin mengcopy paste codingnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada tanda ya, maju, stop, dan mundur seperti itu. Maju selama 1 detik, stop selama 1 detik, dan mundur kembali selama 1 detik. Begitu dengan seterusnya. Lalu dia akan berulang kembali ke awal ya. Seperti itu. Oke, kita tes dulu ya, verifikasi apakah coding berhasil atau tidak, atau terjadi error atau tidak ya. Seperti ini. Ini kita tunggu. Nah, di sini ya sudah pas ya. Ini sudah kita konekkan. Jangan lupa untuk memilih portnya ya, port yang kecolok dengan USB-nya. Ini sudah kita masukkan coding seperti ini. Kemudian kita tes ya. Nah, ini kita tes. Nah, berfungsi ya. Dia maju selama 1 detik, lalu delay ya atau stop selama 1 detik, kemudian mundur kembali selama 1 detik.
Nah, begitu dengan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah coding paling dasar ya, sebuah gerak dasar. Oke, selanjutnya kita di sini akan mengetes coding kedua ya, kombinasi ya, atau belok kiri kanan ya. Tadi maju mundur, sekarang kita akan mengkodingkan belok ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini saya sudah buat ya, kita sudah masuk ke dalam tampilan Arduino-nya. Nah, di sini seperti ini ya codingnya. Saya sudah beri tanda ya, maju, mundur, ya, mati, ya seperti ini. Nah, kalian bisa membuat codingnya ya, atau mengcustom codingnya sesuai dengan keinginan ya. Jadi kalian tidak perlu mengikuti ini. Ya, di sini saya belum ganti ya untuk bagian pin outputnya ya. Di sini kalian ganti sesuai dengan pin yang kalian colok. Karena di sini saya membuatnya dari 4 sampai 7 ya. Ini saya ganti dari in 1 sampai dengan in 4 ya. Kita ganti 4 sampai 7. Nah, seperti ini. Kalian tadi bebas ya, bisa menggunakan slot yang mana. Jadi tinggal mengikuti codingan ya. Nah, ini kita tes. Nah, lampu berkedip ya. Berkedip bertanda coding telah berhasil dimasukkan. Nah, seperti ini ya. Ini saya sudah rapikan juga kabelnya menggunakan kabel tis. Kemudian kita tes ya, ini. Nah, ini sudah saya tes ya. Ini saya tes dulu untuk prototipenya ya, bagaimana cara pekerjanya. Ini pertama delay 2 detik, maju selama 1 detik, kemudian berhenti, lalu dia belok kembali ya, seperti ini. Maju selama 1 detik, lalu delay selama 0,1 detik ya, seperti ini. Dia sebelum belok ya, atau belok ke kiri, dia ada delay ya, ada berhenti sebentar, kemudian dia berputar ya, seperti ini. Oke, yang terakhir kita akan memasukkan coding ya, coding kombinasi ya, seperti ini. Ini codingnya yang cukup banyak ya, jadi tidak sedikit ya. Kalian tidak perlu takut ya untuk membuatnya, karena ini tinggal kita copy paste ya. Jadi tinggal kita ganti antara low high dan high low gitu. Nah, di sini saya sudah buat ya codingnya ya. Seperti ini kita ganti dulu untuk bagian pin outputnya. Nah, ini kita ganti 4 sampai dengan 7 ya, 4, 5, 6 dan 7. Nih, seperti ini ya. Untuk pin ini jangan lupa kalian setting ya, jadi dia lain ya dari dengan coding antara prosesnya. Nah, di sini ya, sini sudah berhasil tercoding seperti ini, sudah berkedip lampunya. Nah, seperti ini, itu tandanya coding telah berhasil diekstrak. Ini kita tes dulu ya, kita tes. Nah, ini seperti ini, saya sudah ganti baterainya ya, karena sebelumnya baterai sudah drop ya, ada habis, jadi kita harus ganti. Nah, ini sudah saya tes. Nah, ini belok kiri. Nah, seperti ini. Nanti dia akan kembali ya, mundur, belok kembali, lalu belok, kemudian kembali ke awal. Nah, di sini ini adalah coding dari kombinasi ya, kombinasi antara maju mundur dan belok kanan kiri ya, seperti ini. Jadi setelah robotnya maju, dia akan kembali ke posisi awal, begitu seterusnya. Nah, seperti ini. Ini adalah rangkaian gerak dasar LED paling dasar ya, untuk membuat suatu robot ya, atau suatu kerja ya. Nah, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk nge-share ke teman-teman kalian. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.